ini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam untuk pembuatan web, di mana tema web kami yaitu pendataan penumpang travel. Oke, di sini kita langsung saja. Yang pertama kita akan melakukan pendataan penumpang. Kita klik. Di sini ada form yang berisi nama penumpang, asal keberangkatan, tujuan keberangkatan, jam keberangkatan, tanggal keberangkatan, dan nomor telepon. Di sini kita langsung aja mengisi. Ini sudah ada dummy-nya. Ini sudah saya tes-tes juga dari awal. Kita tes dengan nama Andi Malaka, dan asal keberangkatan Samarinda, tujuan Berau. Jam keberangkatan kita taruh di jam 00.26 dengan tanggal 27 Oktober 2023 dan nomor telepon kita masukkan dummy saja. Oke, ini muncul pop-up data berhasil ditambahkan, kita klik OK. Nah, di sini akan tercetak dalam tabel nama lengkap, asal keberangkatan, tujuan keberangkatan, jam keberangkatan, tanggal keberangkatan, dan nomor telepon. Di sini sudah sesuai apa yang kita isikan dan tampilkan juga di tabel ini. Baru kita kembali untuk mengecek data penumpang ketika misal ada salah atau ingin dihapus, kita klik cek data penumpang. Ya, di sini ada tabel data penumpang yang berisi ID atau nomor. Ini nomor urut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu ada nama, asal, ini asal keberangkatan, tujuan, Berau dan Malinau, ada jam keberangkatan, ini ada jam 13.42 dan 00.26. Ini yang nomor pertama ini kita sudah isi duluan karena untuk pengetesan. Lalu ada nomor telepon. Nah, di sini juga ada button tambah, kita juga bisa menambahkan di sini. Kita coba lagi. Kita coba asal keberangkatan dari Wahau. Untuk tujuannya, tujuan Malinau, jam keberangkatan kita taruh di jam 7.24, untuk tanggal kita taruh di tanggal 19. Nomor telepon, ini karena kita isi aja 0869 bla 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 bla. Oke, langsung kita submit. Data berhasil ditambahkan, kita kembali lagi, kita cek, dan ternyata untuk nama asal ini sudah bisa tertambah. Nah, karena kita akan mencoba edit karena mungkin sekiranya nomor ini salah, kita coba di bagian nomor 3 ini asalam, kita edit, kita klik logo pensil ini, kita edit nomor teleponnya. Sekira 085355678897. Oke, bisa dilihat dulu yang nomor yang kita tambahkan, dan sekalian juga kita mau ubah tujuan keberangkatannya. Sekiranya ada salah dalam penginputan, kita coba isi apa ya, Makassar. Oke, kita submit, data berhasil diubah, muncul pop-up, kita balik lagi. Oke, sudah terubah di bagian asalam, asal keberangkatan dari Wahau dan tujuannya tadi yang pertama dari Malinau sekarang menjadi Makassar, dan nomor telepon juga sudah terubah. Oke, sekarang kita tes menghapus data. Kita coba hapus ini yang nomor 2, Andi Malaka. Kita klik hapus. Oke, berhasil dihapus. Dan sudah terhapus ini data yang bernama Andi Malaka. Oke, untuk di bagian data penumpang, update, delete, dan read sudah saya jelaskan secara singkat. Lalu ada lagi di sini di bagian navbar. Di sini kita klik beranda, maka akan kembali ke halaman beranda index.html. Lalu di sini ada tentang kami. Tentang kami ini isinya tentang nama-nama developer atau nama-nama pembuat. Mungkin sekiranya bisa dilihat langsung. Eh, oh ya, ini ada kontak juga. Di sini ada menampilkan kontak admin, email, nomor telepon atau WA, dan alamat kantor. Lalu kita di sini ada tulisan informatika travel. Ini bukan sekedar nama, tapi ini bisa diklik dan akan langsung masuk ke halaman indeks HTML. Oke, selanjutnya saya akan serahkan ke Zelometa Yohelia untuk menjelaskan di bagian SQL-nya. Ya, di sini kita menggunakan XMPP untuk menyimpan file website ke dalam hosting lokal. Dan di sini kita sudah memiliki DB penumpang yang di dalamnya terdapat tabel penumpang. Dan di dalam tabel penumpang ini kita memiliki beberapa atribut di dalam struktur. Yang pertama itu ada ID sebagai primary key dengan jenis integer, panjangnya 11, dan dia auto increment, auto bertambah. Lalu yang kedua ada atribut nama dengan jenis varchar, panjangnya 50. Lalu ada asal, jenisnya varchar, panjang 50, dan tujuan jenisnya varchar, panjangnya 50. Lalu ada jam, jenisnya varchar, panjangnya 50, tanggal jenisnya varchar panjangnya 50,
dan ada telepon jenisnya voucher panjangnya 50. Dan untuk melihat data penumpang langsung saja kita masuk ke dalam SQL. Mohon maaf, ke dalam jelajah. Jadi di situ data-data bisa langsung tertambah dan kita bisa tampilkan atau kita lihat di dalam jelajahi. Oke, yang pertama kita akan masuk ke bagian HTML, indeks HTML, kotak HTML, dan tentang kami HTML. Dan sekalian juga penjelasan style-stylenya, style CSS dan style 2 CSS. Mungkin akan saya serahkan kepada Sani Octavia. Sani Octavia, dipersilakan. Oke, jadi di bagian indeks HTML itu merupakan bagian tampilan utama dalam website, di mana itu tampilan di bagian beranda, yang mana di situ title-nya kita masukkan itu beranda Travel Express. Nah, kemudian untuk nav flash-nya di situ, untuk navbar brand-nya kita masukkan indeks HTML di mana informatika travel. Nah, kemudian untuk H2-nya di situ kita memasukkan selamat datang di informatika travel. Kemudian kalimat di bawahnya lagi kita masukkan siap melayani tujuan kemana saja, khusus area Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada ahref tambah PHP. Ini adalah di mana button ini akan menuju ke pendataan penumpang. Sedangkan yang di bawahnya itu ahref dashboard PHP itu adalah button untuk menuju ke bagian mengecek data penumpang. Kemudian untuk script SRC di bawah ini sendiri itu bagian untuk tampilan JS-nya ataupun jQuery-nya itu sendiri dari Bootstrap. Mungkin sekian. Oke, untuk kontaknya sendiri itu di sini juga menautkan bagian kotak HTML. Nah, kemudian untuk kontainernya itu ada kontak admin. Di bawahnya itu menyertakan juga email daripada admin travel informatika @company.com. Kemudian ada nomor telepon atau WA juga di situ sudah tertera. Kemudian ada alamatnya juga, yaitu di Jalan Borneo RT 24 dan seterusnya, di mana Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini ada tentang kami HTML. Di sini hanya menampilkan background body. Di sini sudah terlihat untuk style atau untuk CSS-nya saya taruh di bagian HTML saja karena untuk menampilkan background image. Dan background image ini saya ambil dari aset yang untuk fotonya sudah saya masukkan ke dalam aset ini. Dan kurang lebih untuk tampilan CSS dan JS-nya, kami sendiri menggunakan Bootstrap. Dan untuk CSS tambahannya di sini hanya berisi body. Body ini untuk mengambil background aset juga sama seperti di tentang kami, bedanya yang di tentang kami itu menampilkan bio data developer. Dan di sini ada kontainer untuk mengatur isi di dalam kontainer dan table ini untuk mengatur data yang ada di kotak. Selanjutnya di sini ada style 2 CSS. Style 2 CSS di sini ada import font. Di sini ada kita menggunakan font pop berjenis Poppins, dan di bawah ini kita juga mengatur table-table, di mana table-table ini yang berada di dalam dashboard penumpang. Sebelumnya ke menu koneksi dulu, sorry. Di sini menu koneksi ini untuk mengkoneksikan dari file PHP kita ke database. Lanjut ke dashboard. Nah, untuk dashboard ini sendiri itu adalah tampilan yang di bagian cek data penumpang. Di sini yang pertama itu kita require koneksi untuk melihat apakah dia sudah terhubung dengan database atau belum. Selanjutnya kita panggil data-data dari database-nya menggunakan MySQL query. Selanjutnya kita simpan ke dalam variabel penumpang. Baru di bawahnya di sini kita punya sebuah table yang di head-nya itu ada isinya ID, nama, asal, tujuan, jam, tanggal, dan nomor telepon sesuai yang ada pada tampilan cek data penumpang tadi. Selanjutnya di body, di mana kita manggil semua data pada data penumpang satu persatu. Baru kita pisah-pisah sesuaikan dengan kolomnya. Untuk kolom pertama itu kolom nama, kita ambil data namanya. Kolom kedua asal, tujuan, jam, tanggal, telepon, dan seterusnya. Selanjutnya kita punya action di sini itu di sampingnya telepon yang ada gambar pensil sama gambar tong sampah, yang untuk edit ini itu gambar pensil. Jadi kalau misalnya kita pencet buttonnya itu kita ngarah ke link edit.php, di mana kita kembalikan, kita
ngirimkan nilai ID dari baris data yang kita tunjuk. Itu seterusnya ada yang kedua delete. Kalau delete itu kita ngarahkan ke link delete.php di mana kita juga mengembalikan atau meneruskan nilai ID dari baris yang kita delete. Selanjutnya ke edit.php aja. Oke, di sini di edit.php pertama kita cek juga koneksi ke database-nya apakah sudah terhubung atau belum. Lalu kita simpan variabel ID yang dikirimkan dari dashboard tadi ke dalam variabel ID. Baru ID ini kita gunakan buat ngambil baris yang ada di database kita. Jadi yang kita panggil itu nggak semua datanya, tapi cuma satu baris aja yang sesuai dengan ID yang kita panggil. Lalu kita simpan lagi ke variabel penumpang. Selanjutnya, bawah aja. Nah, di sini kita ada form lagi dengan menggunakan metode post yang action-nya itu ngarah ke tampilan edit. Di sini itu tampilannya sama kayak tampilan di tambah.php yang nanti akan dijelaskan oleh Ali. Akan tetapi bedanya di sini value-nya sudah keisi dari database yang kita punya. Seperti yang kita lihat tadi, untuk edit itu sudah terisi, jadi apa yang mau kita ubah tinggal kita hapus dan kita ganti yang baru. Untuk tampilkan edit ini, setelah pertama ya kita lagi-lagi butuh koneksi.php untuk mengkoneksikan ke database. Selanjutnya di sini kita cek apakah data dari edit tadi sudah terkirim. Nah, apabila sudah terkirim, di sini kita panggil, kita simpan semua data dari submit form sebelumnya tadi, yaitu ID, nama, asal, tujuan, jam, tanggal, dan telepon. Kita simpan ke variabel yang namanya sama dengan nama kolom di database-nya. Selanjutnya kita update nama penumpangnya, di mana update-nya ini kita berdasarkan ID, jadi unitnya dari ID. Selanjutnya setelah kita berhasil edit, di sini kita tampilkan di dalam menu tadi seperti yang sudah dicontohkan Joy tadi. Setelah kita edit, nama hasil editannya itu langsung muncul. Sekian dari saya. Baik, saya ingin melanjutkan di sini untuk ditambah file tambah.php di sini di mana kita menambah dari awal ya. Jadi yang pertama itu tentunya ada tampilan beranda tentang kami, kontak. Lalu di div plus kontainernya tentu ada form ya, post, yaitu action-nya mengarah ke tampilan tambah.php, di mana ya ada nama penumpang di sini, inputan nama penumpang, inputan asal keberangkatan, inputan tujuan keberangkatan, inputan jam keberangkatan, inputan tanggal keberangkatan, dan inputan nomor telepon. Setelah itu submit. Lanjut ke tampilkan tambah.php. Di sini sebenarnya setelah ditampilkan bisa ditambahkan lagi, di mana di sini ada pemanggilan koneksi.php ya agar connect sama database. Terus kita masuk ke cabangan, di mana kita menambah lagi di sini untuk nama, asal, tujuan, jam, tanggal, telepon. Terus resultnya kita masukkan di sini connect ke database-nya, insert info penumpang, value, nama, asal, tujuan, jam, tanggal, dan nomor telepon. Terus jika resultnya masuk, maka data berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka data gagal ditambahkan. Terus di sini langsung ke bawah, masuk lagi. Di sini ada form lagi ya, di mana ini saling connect juga seperti tampilkan edit.php juga, cuman bedanya di sini memakai insert into bukan update. Lanjut ke delete.php. Nah, di delete.php ini kita memanggil lagi require koneksi.php agar connect ke database. Terus ada ID, get ID, yang artinya kita akan mengambil dari ID. Terus resultnya maka MySQL query-nya connect. Lalu kita pakai perintah MySQL-nya delete from penumpang where ID sama dengan ID. Jadi kita hanya menghapus mulai dari ID-nya saja. Lalu masuk ke percabangan, result, jika sudah masuk maka data berhasil dihapus, jika gagal maka data gagal dihapus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Oke, baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dimaafkan, kalau ada kurang mohon ditambahkan, kalau ada lebih itu yang diambil. Ya, sekian dari kami, selamat malam.